Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 2. Anak-anak, perhatikan gambar berikutnya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Perhatikan percakapan Pak Rudi dan Edo berikut ini ya. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Perhatikan rangkaian gambar berikut ini ya anak-anak. Rangkaian gambar di samping adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Apa yang dimaksud dengan gambar cerita itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar tersebut?
Ragam gambar ilustrasi yang pertama adalah cergam. Cergam adalah sebuah cerita yang mengisahkan sesuatu dengan melibatkan gambar-gambar di dalamnya sebagai unsur pelengkap. Ragam gambar ilustrasi yang kedua adalah komik. Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Komik terdapat teks cerita yang singkat dan ringkas. Komik disampaikan lewat percakapan, bersifat lucu dan menghibur. Ragam gambar ilustrasi yang ketiga adalah pamflet. Pamflet adalah selebaran berupa tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Ragam gambar ilustrasi berikutnya adalah cover. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Ragam gambar ilustrasi berikutnya adalah kartun. Kartun adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Ragam gambar ilustrasi yang terakhir yaitu karikatur. Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek yang dibuat dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Karikatur tidak membentuk jalinan cerita. Berikutnya adalah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang digunakan. Langkah yang kedua adalah sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus hati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga adalah pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah yang pertama, media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, kaca, dan komputer. Media gambar yang dapat kamu gunakan untuk menggambar yang kedua adalah media pewarna. Media pewarna contohnya yang pertama adalah pensil warna. Jenis pensil warna ini banyak mengandung lilin. Pilihannya banyak sekali.
Media pewarna yang kedua adalah cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Anak-anak, mari kita amati gambar cerita berikut ini ya. Seekor induk kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci ini sangat menyayangi ketiga anaknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya menyusu. Ketika anak kelinci lapar, maka ia akan mencari makan. Makanan kesukaan anak kelinci adalah wortel. Setelah kenyang, anak kelinci kemudian bermain-main. Anak kelinci sangat senang sekali berlari dan melompat. Kelinci bisa melompat karena memiliki organ gerak, yaitu 4 kaki. Dari cerita gambar tersebut, kita mengetahui bahwa organ gerak kelinci adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan cara melompat dengan menggunakan kaki belakang. Selanjutnya, mari kita pelajari organ gerak hewan yang lain. Hewan berikutnya adalah katak. Organ gerak katak yaitu kaki. Kaki katak mempunyai selaput di antara jari-jarinya yang berfungsi membantu katak dalam berenang. Otot kaki katak sangat kuat sehingga katak dapat melakukan gerakan melompat dengan jarak yang jauh dan cepat. Berikutnya adalah burung. Organ gerak burung adalah sayap dan kaki. Pada burung yang tidak terbang, misalnya pada burung unta, maka burung ini mempunyai kaki yang sangat kuat karena sebagai alat utama organ geraknya. Pada burung yang dapat terbang, alat geraknya berupa sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang. Berikutnya adalah ular. Organ gerak ular yaitu otot perut. Ular menggunakan tulang belakang dan tulang rusuk yang dibalut dengan otot yang lentur dan kuat. Organ gerak hewan berikutnya adalah kadal. Kadal bergerak menggunakan kaki. Kadal merupakan reptil yang bergerak menggunakan 4 kaki. Fungsi kaki kadal adalah untuk berjalan di daratan maupun berenang di permukaan air. Hewan berikutnya adalah ikan. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip. Ikan memiliki sistem gerak yang unik, berbeda dengan hewan vertebrata yang lain, karena habitatnya di dalam air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh yang seperti ini berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Sebagian besar ikan menggunakan gerak
bertubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Demikian anak-anak yang perlu saya sampaikan pada pertemuan pagi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.